Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita kali ini kedatangan sahabat saya, teman Ferdinand Hasiman. Mungkin nggak banyak nih kawan-kawan yang tahu, tapi mencari beliau adalah salah satu makhluk yang langka menurut saya. Ya. Ya. Karena nggak banyak ternyata anak-anak muda yang menjadi dalam tanda kutip pengamat perminyakan ya. Apa lo jadinya bro sekarang ini? Peneliti, bro. Peneliti. Di lembaganya apa bro namanya, Fer? Alpha Research Database. Sering datang nih ke TV-TV nih. Kalau udah ngomongin minyak ini Ferdi ini udah disuruh bicara sudah gitu kan. Ya. Oke, Fer, kita kan tahu nih ya minyak mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan dalam sejarah ya harga minyak crude oil itu rendah sekali. Apa yang bisa diceritakan nih Fer sama kejadian ini biar semuanya punya standar yang sama nih. Karena kan orang ini kan anggap minyak turun gitu kan. Ya, padahal mungkin ya tidak sesederhana itu. Mungkin bisa di-share, Bro. Ya, benar kata lu, Bro. Artinya ketika harga minyak turun, harga minyak global turun ya. Orang langsung berpikir Pertamina harus langsung menurunkan BBM. Nah, itu kan cara berpikir awam, Bro. Nah, saya mau cerita dulu. Siap. Bahwa kejatuhan harga minyak global ini kan adalah kejatuhan yang paling parah sepanjang sejarah, bro ya. Jadi ini kejatuhan dengan pandemi COVID-19 ini berbeda dengan kejatuhan harga-harga minyak pada krisis-krisis sebelumnya, bro. Kalau pada krisis tahun 98 dengan 2008, itu rata-rata harga minyak itu paling bawah itu di kisaran $32. Artinya pada saat itu, negara-negara produsen minyak seperti Arab Saudi, lalu Iran, Rusia, Amerika Serikat itu masih bisa menikmati untung gede lah, nggak susah-susah amat. Lalu perusahaan-perusahaan korporasi di sektor minyak seperti ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, lalu Saudi Aramco itu masih bisa menikmati untung dari harga minyak meskipun jatuh ya. Tetapi sekarang kan lain ceritanya, bro. Ini harga minyak di titik terendah dan ini menjadi salah satu pusat perbincangan global karena pandemik ini kan bukan hanya membuat semua sektor ini lumpuh, tetapi membuat orang nggak bisa bergerak, bro. Jadi kalau orang nggak bisa bergerak, nggak ada perubahan. Jadi ada hukum gerak dan ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, orang nggak bisa beraktivitas. Dan ini yang membuat harga minyak itu secara psikologis itu turun sangat dalam. Bahkan pada bulan Maret, pada bulan April, bro, pada pertengahan bulan April itu harga minyak itu mencapai $13 per barrel. Itu rendah banget. Nah, dia memasuki tanggal 20-an April dia kembali naik ke atas di kisaran $20 sampai $23 per barrel. Tetapi kan dengan kejatuhan harga minyak nggak serta-merta ya negara bisa mengambil untung dari proses ini. Karena dari segi konsumsi minyak global, dari segi konsumsi, karena masyarakat tadi nggak bisa bergerak lagi, itu yang menyebabkan harga minyak turun. Jadi orang nggak bisa membeli ke sana kemari, jadi penerbangan ditutup, industri-industri gede ditutup, operasi perusahaan-perusahaan gede juga ditutup. Nah, dengan sendirinya permintaan terhadap minyak ini menurun, bro. Lalu dari sisi supply, jadi memang negara-negara yang tergabung dalam negara-negara OPEC kayak Rusia, Iran, dia tertib untuk menahan produksi minyak ya. Jadi rata-rata per hari itu mereka memproduksi sekitar 9 juta barrel per hari. Tetapi ada beberapa negara yang produksinya berlebihan, oversupply. Itu salah satunya Amerika Serikat. Lalu yang kedua adalah Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu sepanjang bulan April, dia memproduksi minyak 12,5 juta barrel per hari. Nah, itu yang menyebabkan oversupply di pasar. Jadi minyak itu terlalu banyak di pasar dan membuat harga jatuh. Udah oversupply, konsumsi, permintaan juga turun. Dan itu yang membuat harga minyak itu jatuh di titik terendah sampai $20 per barrel ya. Nah, Indonesia itu bro sebagai negara net importir minyak terbesar,
karena kita kan produksi dalam negerinya sampai tahun 2020 itu hanya di kisaran 750.000 sampai 800.000 barrel per hari. Jadi dengan sendirinya, nah kebutuhan kita 1,4 sampai 1,5 bro, 1,5 juta barrel. Artinya kita punya ruang untuk bisa membeli minyak, memborong minyak itu di angka 500 sampai 600.000 barrel per hari. Dan itu sebenarnya bisa memangkas banyak, menghemat banyak keuangan negara ya. Dan kalau logikanya begitu, tentu negara pasti mendapat untung karena paling kurang dia secara bisnis Pertamina bisa diuntungkan karena defisit neraca perdagangan bisa terbantu. Karena selama ini kan defisit neraca perdagangan itu disumbangkan dari sektor energi terlalu tinggi, mencapai 49%, bro. Karena kita bukan hanya BBM yang kita impor, tetapi LPG. LPG kita itu nggak bisa, gas kita itu memang banyak, tetapi produksi gas kita yang bisa diubah menjadi LPG itu rendah, masih 30%. Artinya sekitar 70-75% kita impor. Nah, dalam konteks ini kan banyak orang bertanya, kenapa sih Pertamina ketika harga minyak global itu turun nggak memborong minyak di pasar global lebih banyak? Nah, direksi Pertamina sudah ngambil keputusan sejak awal, bro. Barangkali ini hasil rapat bersama komisaris dan pemegang saham, seharusnya dia akan membeli minyak sekitar BBM sekitar 10 juta barrel ya dari pasar global. Tetapi persoalannya dia nggak serta-merta melakukan itu. Dia bukan perusahaan trader karena dia terikat dengan sebuah aturan di Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 ya. Itu aturan itu yang memerintahkan agar Pertamina harus membeli minyak dari KKKS. KKKS itu kontrak kerjasama migas. Jadi di Indonesia KKKS untuk sederhananya perusahaan-perusahaan yang melakukan drilling ya, eksplorasi di ladang-ladang minyak seperti Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Total, BP. Nah, perusahaan-perusahaan ini yang selama ini memproduksi minyak lumayan besar dan cukup berkontribusi untuk lifting minyak nasional. Nah, tugas Pertamina itu sesuai dengan kontrak, itu membeli minyak dari perusahaan-perusahaan minyak dalam negeri. Jadi dia nggak serta-merta memborong begitu banyak minyak dari pasar global, sementara KKKS kita sudah memproduksi duluan gitu loh. Nah itu persoalannya kita, bro. Harga yang dilepas KKKS ini sesuai dengan harga global juga, bro? Nah, justru itu menjadi persoalan karena ini kan sudah terikat kontrak, bro. Jadi hedging gitu ya? Iya, jadi rata-ratanya sekitar 24 sampai 26. Jadi $2 di atas harga minyak global. Bulan Maret misalnya, pada saat bulan Maret dengan April, pada saat harga minyak global itu di angka $20 per barrel, Pertamina itu membeli sekitar 669 barrel per hari, itu di angka 24 sampai 26, bro. Jadi harganya selisihnya agak tajam ya. Ini kan pengaruh pada posisi neraca keuangan Pertamina. Iya. Jadi Pertaminanya jadi di posisi yang tidak menguntungkan ya sebenarnya. Posisinya nggak menguntungkan karena memang aturan itu mengharuskan dia untuk membeli minyak dari KKKS. Baik. Begitu. Bro, kalau kita lihat negara-negara lain, kayak Amerika, kayak beberapa negara-negara lain, mungkin di Asia Tenggara lah misalnya. Tadi gue sempat baca berita bilang Indonesia satu-satunya negara yang tidak menurunkan harga minyaknya di tanda kutip pom bensin ya, betul atau enggak gitu. SPBU. Itu gimana menurut? Ya, memang di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dia sudah menurunkan harga minyak ya. Karena itu intervensi negara udah masuk, bro. Jadi subsidi negara itu sudah masuk di sektor minyak, sementara Indonesia pada saat harga minyak terpukul, jadi pemerintah belum menaikkan subsidi BBM. Artinya pemerintah masih mempertahankan subsidi BBM di angka 157 triliun seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau pemerintah mau menaikkan subsidi BBM, Pertamina pasti
dengan sendirinya akan menurunkan harga BBM. Iya. Tapi dalam kondisi Kalau sekarang kan di SPBU kita kan harganya di kisaran 9.000 kalau untuk bensin, gasolin. Nah, betul. kalau pemerintah mau ngasih subsidi, itu bisa diturunkan 1.000, bro. Bahkan bisa diturunkan 2.000, di bawah 8.000 per liter. Ya, karena kan kondisinya masih nggak pasti ya, dalam artian ya mungkin masih wait and see atau masih melihat forecast-nya atau gimana ya? Menurut lu gimana? Kenapa? Kalau dilihat dari ini sejalan dengan pandemik nih kan, kebijakan global, kebijakan negara-negara Eropa, kebijakan negara-negara yang konsumsi minyaknya lebih gede seperti Cina, Amerika Serikat. Kalau mungkin Amerika sekarang ya belum punya harapan ya, bro ya, karena angka COVID-nya masih tinggi ya. Lalu negara-negara Eropa juga belum menunjukkan titik yang benar-benar membuat investor percaya. Secara psikologi saya harus masuk ini. Nah, itu yang menjadi soal. Nah, mungkin yang bisa memberi kepercayaan tinggi kepada investor itu adalah Cina ya. Karena Cina semakin hari semakin membaik. Nah, dengan membaiknya Cina itu tentu tidak serta-merta minyak ini bisa turun karena psikologinya masih terganggu. Jadi buku terbaru Slovak Zizek itu, bro, soal pandemik corona itu. Iya, saya Slovak Zizek. Ini Zizek itu luar biasa ya. Ketika krisis dia nulis buku. Gue cuman ketika krisis dari dia nyelesain tesis, bro. Dia menulis buku 107 halaman, bro. Dan bukunya menarik menurut saya karena menurut dia kalau di sebuah negara seperti Amerika, Cina sudah melakukan karantina, itu karantina di sebuah negara nggak serta-merta bisa mengurangi penyebaran COVID di seluruh dunia karena negara sudah terkoneksi satu sama lain gitu loh. Jadi ini globalisasi, jadi nggak serta-merta karantina di satu wilayah itu bisa menurunkan penyebaran COVID di negara lain. Nah ini adalah sebuah kritik juga terhadap kapitalisme ya. Jadi kapitalisme itu harus Kalau Zizek selalu ideologis, bro, kritiknya. Artinya harus solider dengan negara-negara lain. Karena ini kalau kita narik ke minyak, harga minyak, nah mungkin Cina harus sedikit solider dengan Indonesia yang selama ini ya investasinya lumayan gede lah. Jadi kedekatan pemerintah Indonesia dengan Cina itu kan sangat dekat ya. Nah dengan kedekatan ini saya kira kita bisa menggunakan jalur diplomasi atau Cina berinisiatif untuk bisa membantu Indonesia gitu untuk menurunkan COVID supaya bisa melakukan intervensi yang masif di sektor kesehatan. Karena kalau kita nggak bisa mengintervensi, yang jelas psikologi pasar itu masih bermain dan minyak agak susah untuk naik. Dan kalau minyak agak susah untuk naik, ya negara-negara penghasil minyak pasti dia yang terimbas. Lalu produsen minyak gede yang selama ini menjadi kaya raya karena eksplorasi minyak di negara-negara berkembang dan seterusnya itu menjadi agak susah. Artinya laporan keuangannya terkoreksi, capital expenditure juga dikurangi, lalu biaya investasi mulai menurun dan segala macamnya. Jadi mereka mulai melakukan pemangkasan di berbagai sektor. Dan kalau ini agak kelamaan, ini akan berefek pada pekerja, bro. Oke, gimana tuh dampak pekerjaannya, bro? Bisa dielaborasi lagi? Karena kalau misalnya perusahaan nggak bisa beraktivitas, lalu kilang-kilang penampung kayak kilang-kilang minyak kita di Indonesia kayak kilang Cilacap, kilang Balongan, kalau masih lama ini PSBB, ini agak susah karena aktivitas produksinya akan menurun. Dan ini akan berimbas pada sektor industri gitu loh. Jadi minyak ini jadi ukuran untuk seluruh sektor. Jadi penurunan harga minyak menjadi kunci bagi perekonomian makro ya. Jadi itu sangat menjadi kunci. Jadi ini jago-jagonya negara lah untuk bisa menghandle ini. Kalau negara nggak bisa menghandle ini, bekerja sama dengan Pertamina atau perusahaan-perusahaan minyak gede, itu akan berbahaya. Betul. Ya, bahkan beberapa hari belakangan kan ada statement dari Menhub ya, bahwa akan melakukan penjabaran atas PSBB. Ya, terlepas dari dinamika itu, gua kadang berpikir gitu juga, Fer.
Ya, mungkin ini kondisinya memang lagi stuck sekali gitu loh. Aktivitas tidak ada, konsumsi tidak ada, roda ekonomi tidak bergerak. Kita kemarin 2,9%, 2,97 ya dirilis ya. 2,97. Ya, sama Ya. pemerintah gitu kan. Itu kan turun 1% itu kan udah berapa lagi tuh orang yang tidak kerja gitu kan. Udah gede, PHK, ya. gitu 1 kan. juta, bro. 1 juta, bahkan ada yang memprediksikan bisa 15 juta gitu kan. Nah, jadi ini akan ya bisa jadi kekhawatiran ini kali ya yang mungkin menyebabkan pemerintah mengambil beberapa langkah-langkah lain. Menurut lu gimana? Ya, memang harus dilihat secara komprehensif ya. Kalau pemerintah kemarin lewat Menteri Perhubungan sudah mulai mewanti-wanti akan membuka ya transportasi. Ini ada agak masuk akal karena pemerintah mau mempertahankan posisi ini gitu loh. Jadi sektor konsumsi itu harus benar-benar dipertahankan. Jangan sampai kita benar-benar jatuh karena kalau jatuh sampai di bawah 2,9,7% itu bahaya besar, bro. Karena bahkan Menteri Keuangan kan kemarin udah prediksi, dari angka pertumbuhan ekonomi kita kan bisa minus 0,6% atau minus 0,4%. Nah, faktor minyak ini jadi berpengaruh. Kalau konsumsi dalam negeri mulai meningkat, konsumsi minyak global mulai meningkat, dan PSBB itu mulai dibuka lagi, lalu transportasi darat, transportasi laut, dan segala macamnya. Karena kan yang terasa itu di perhubungannya, bro ya, maskapai. Jadi maskapai aftur ya. Penjualan aftur itu turun tajam. Jadi penjualan aftur itu turun hampir 50% di Bandara Soekarno-Hatta selama 7 kok nggak salah gue, bro. Ya, selama bulan April dan Mei. Jadi ini yang banyak memukul konsumsi. Kalau ini konsumsinya menurun, jadi ini akan berbahaya untuk pertumbuhan ekonomi, dan agak masuk akal ketika Menteri Perhubungan misalnya mulai membuka kembali jalur transportasi ya, baik darat, udara atau laut gitu ya, Mas. Jadi mungkin pertanyaan juga gini, Fer. Jadi apa yang bisa menyebabkan harga bensin di pom bensin SPBU itu turun gitu loh? Berarti subsidi toh? Yang pertama subsidi, bro. Subsidi kan. Lalu yang kedua selain subsidi, jadi persoalan kita ini persoalan lama. Persoalan lama. Pertamina boleh aja dia memborong 10 juta BBM gas lain dari pasar global. Dia bisa membeli dari Saudi Aramco, dari mana gitu, dari PTT Thailand, 10 juta barrel per hari. Tetapi persoalannya mau disimpan di mana? Kilangnya di mana? Jadi kapasitas kilang Pertamina untuk menampung minyak selama ini kan hanya di kisaran 600.000 barrel. Dari beberapa kilang yang seharusnya mau diremajain itu sejak 2014 kan belum terbangun dengan baik. Baik karena mitra bisnisnya nggak mau, seperti di kilang Cilacap kan udah lama itu Saudi Aramco mau masuk, tetapi proposal dari pemerintah dan Pertamina itu belum menggiurkan Saudi Aramco untuk mau berpartner untuk menaikkan kapasitas produksi kilang. Jadi itu menjadi soal. Jadi soal lain adalah karena kita dihilir juga, kilang-kilang minyak kita belum terlalu siap untuk bisa mengantisipasi krisis model seperti ini. Itu padahal krisis seperti ini kan kesempatan bagi negara-negara net importir untuk bisa menstabilkan defisit neraca perdagangan yang selama ini menjadi masalah permanen pemerintah Jokowi ya. Jadi ini sebenarnya salah satu bantuan yang nggak sengaja, bro. Iya, alam yang bantunya alam nih. Alam yang bantu. Jadi faktor nggak sengaja. Tapi sepertinya kesiapan kita masih perlu ditingkatkan berarti ya. Ya, artinya apa? Jadi subsidi anggaran untuk penanganan COVID yang 405 triliun itu saya lihat belum terlalu tepat sasar ya. Jadi mungkin ke depan pemerintah harus bisa secara komprehensif mengevaluasi kembali kira-kira bagaimana posisi Pertamina sebagai salah satu perusahaan yang ditugaskan negara untuk melakukan distribusi minyak ke seluruh penjuru tanah air, bisa menurunkan harga minyak. Salah satunya menurut saya dengan subsidi BBM perlu dinaikkan.
Lalu yang kedua, selain itu mungkin ya mendatangkan kapal-kapal atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, kilang-kilang storage mereka mungkin bisa menjadi tumpuan supaya bisa menampung minyak-minyak yang akan dibeli dari pasar global. Lalu hal-hal yang positif yang menurut saya ditangkap dari penurunan minyak ini dengan penurunan harga minyak, mungkin eksplorasi di sisi hulu untuk sementara dihentikan dulu, bro. Karena kan kalau kita terus melakukan eksplorasi, terus melakukan drilling di sektor hulu, itu masa ekonomis dari ladang-ladang minyak kita akan cepat selesai. Jadi dalam proyeksi orang kan 12 tahun lagi akan selesai. Nah, dengan pandemik ini, dengan menahan laju produksi paling kurang bisa 2 atau 3 tahun gitulah, jadi 15 tahun. Artinya pemerintah akan iya. Begitu, bro. Siap. Oke, Fer. Ini menarik juga ya, karena memang gue juga cukup melihat tuh aliran 405 triliun itu. Gue juga penasaran sebenarnya, Fer. Karena kan sekitar 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Kan? Ya, stimulus ekonomi nasional. Stimulus ekonomi nasional. Dan memang itu kita lagi nunggu-nunggu banget. Gitu. Karena untuk jaring pengaman sosial 110, kesehatan 75 triliun. Gitu kan? Ya. Dan sekitar sisanya untuk insentif UMKM dan pajak kalau nggak salah. UMKM, ya. UMKM, kan? 71 triliun. 71 triliun, ya. Jadi memang ini kayaknya memang mereka lagi sambil jalan gitu kan, terus dapat info harga minyak, orang mungkin udah berpikir untuk nimbun minyak gitu kan, tapi ternyata ya orang beberapa ngomel-ngomel di medsos gitu, tapi memang ini tidak sesederhana itu toh. Jadi ini ada hal panjang yang berjalan dan menurut gue juga juga berpengaruh ya dalam proses yang terjadi gitu kan? Ya. Stimulus kan penanganan pandemi ini kan lumayan gede sebenarnya, bro ya. 405 triliun itu gede itu, apalagi untuk stimulus ekonominya 150 itu ada triliun. Untuk migasnya nggak lu lihat? Lu ada breakdown-nya nggak di lu? Di gua nggak ada breakdown-nya. Belum. Yang 150 itu belum ada ini, belum ada karena Pertamina kalau sudah ada breakdown-nya, bro, dan sudah ada aliran ke sektor migas, itu Pertamina pasti akan menurunkan harga BBM. Iya. Nah, ini belum. Saya kira artinya monitoring dari publik juga penting terhadap proses ini. Artinya stimulus itu benar-benar harus efektif lah. Jadi bagi-bagi sembako apa segala macam itu mungkin ya harus lebih efektif juga. Lalu pengeluaran dana yang begitu besar harus sejalan dengan output di lapangan gitu loh. Kalau enggak ya ini kita hambur-hamburin uang negara aja. Jadi di tengah krisis banyak orang yang mencari receh, lalu mencari rezeki di tengah krisis, sementara yang lain agak kesusahan. Nah, pemerintah diharapkan supaya benar-benar serius untuk mengevaluasi. Nah, karena ini kan seharusnya pemerintah harus benar-benar sedang bekerja juga kayaknya. Iya, artinya begini, pemerintah harus paling penting, pemerintah harus bisa menganalisis kalau model seperti ini BBM kita gimana ya? Ya. Kalau minyak global itu turun, seharusnya dia harus mengevaluasi dong. Kira-kira apa yang mau kita tangkap dari ini supaya kita mendapat berkah dari penurunan harga minyak global. Nah, itu yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Kita menanti rencana itu berarti ya, bro? Iya, stimulusnya harus efektif, bro. 150 triliun itu ya diharapkan harus menyasar ke sektor minyak lah. Ya, gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir gue, Fer. Karena udah nggak terasa 30 menit kita ngoceh begini. Bro, apa yang membuat turunnya tuh drop banget? Sementara krisis pernah, nggak separah ini. Apakah memang karena activity orang? Berarti harga minyak ini sangat berpengaruh sama mobilitas kita ya? Ya, ini kan bro udah tahu lah, ini globalisasi. Jadi orang saling terkoneksi satu sama lain. Jadi mobilitas lintas negara itu sangat tinggi ya. Jadi penurunan ini sangat parah karena dua faktor tadi. Jadi konsumsi minyak global itu turun banget.
karena aktivitas terhenti. Lalu yang kedua, karena di sisi lain, negara-negara yang selama ini memproduksi minyak yang gede, itu oversupply gitu loh. Ya, Jadi itu aja ya. di sisi demandnya nggak kuat, sementara supply-nya gede. Dan itu yang membuat keseimbangan di pasar jadi nggak terjaga. Baik. Gitu. Baik. Nah, dan mungkin gimana? Cuman gue bingung, kenapa pemerintah Indonesia gitu loh, nggak mengambil hikmah dari penurunan minyak global. Itu aja. Mudah-mudahan beberapa hari setelah kita diskusi ini terus kita upload, ada bagian yang bisa kita Ya, baca. lu punya peran lah bro untuk itu. Ya, ini kan jadi catatan bagi gua sebenarnya. Gua kan bisa ngobrol sama siapa aja. Iya. Tapi yang paling penting sih, gua juga melihat ya ini apa ya, beberapa sistem-sistem ekonomi yang bekerja di dunia hari ini nggak adaptif sekali gitu. Nggak ada. Jadi pemerintah memang selama ini mendorong konsumsi terus-menerus, bansos supaya ada sisi konsumsi ini. Tapi kan PSBB itu benar-benar mematikan sektor minyak. Menurut gua yang diserang sama COVID ini adalah inti dari infrastruktur yang sudah dibangun oleh banyak orang selama ratusan tahun ini. Pergerakan manusia. Lu kan udah baca Schumpeter kan bro? Udah. Ilmu politik Schumpeter itu soal creative destruction. Jadi kapitalisme itu orang-orang yang disiplin, negara-negara yang punya kebijakan jitu, negara-negara yang kebijakannya komprehensif, dia akan menang bertarung dengan krisis. Nah, krisis ini sebenarnya mau melihat lebih dalam lagi, ini negara yang seperti apa? Punya daya tahan atau enggak? Dia mampu nggak berhadapan dengan krisis seperti ini? Pada saat harga minyak global turun, kira-kira apa kira-kira yang dilakukan negara untuk melakukan ini? Ini banyak kepala bro, pintar-pintar ini di sekitar istana kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan ini udah seminggu loh sejak kejadian itu, dan gua jujur gua nyari orang kayak lu nggak gampang juga. Siapa yang bisa gua tanyain gitu kan? Ternyata kawan sekelas gua sendiri. Tapi ya itu ya, thank you banget Fer, insight-nya. Mudah-mudahan ya kita lihatlah dalam beberapa hari ke depan. Dan gua juga mantau-mantau Pertamina terus sebenarnya gitu kan. Ini dengan adanya Ahok di sana, gue juga pengen nunggu nih, ini Pak Ahok belum kelihatan nih. Karena dari istana belum ada bro. Ya, belum ada. Jadi, gitu. Dia melakukan itu kalau dari istana udah lakukan itu. Waduh. Jadi, ini Pertamina nih main di sisi bisnis. Walaupun Pertamina punya tugas untuk public service, tetapi dia mempertahankan sisi bisnis. Karena nanti dia akan dipanggil sama DPR kalau tekor gitu bro. DPR kalau manggil Ahok kayaknya bakal semangat banget bro. Bakal semangat, ya. Makanya lo harus jadi DPR nanti bro. Lo yang lebih layak menurut gua. Masuk Komisi 7 Pak. Ya cari partai dari sekarang lah. Biar yang ngomong lifting minyak, yang ngomong CAD, yang ngomong produksi hulu ke hilir tuh orang yang paham gitu. Amin bro. Ya, bikin kontrak kerja yang bikin Pertamina jadi lebih kuat gitu loh Pak. Ya. Tapi jangan lupa negaranya juga harus lebih kuat bro. Negara juga harus lebih kuat. Atau Pertaminanya kita desain biar memperkuat negara gitu loh. Ya. Dua-duanya harus jalan. Harus jalan. Oke, Ferdi. Terima kasih bro. Apa nih akun medsos lu nih biar disampaikan ke kawan-kawan nih? Ferdi Hasiman. Ferdi Hasiman ya. Ferdi Hasiman aja. Ferdi Hasiman, pengamat pengamat perminyakan duniawi. Pertambangan aja. Pengamat pertambangan. Ya, dan jangan lupa bro, saya punya buku Freeport dan Bisnis Orang Kuat, diterbitkan Kompas. Kompas ya, Freeport dan Bisnis Orang Kuat. Ya. Ferdi ini adalah teman sekelas saya yang paling pintar. Ya. Jadi saya selalu bertanya ke dia, selalu menanti jawabannya, dan untuk saya ini pelajari. Thank you, Fer. Mudah-mudahan gue doain lu jadi gubernur lah. Ya, ntar kalau gue jadi, lu jangan tinggalin gue pokoknya ya. Enggak lah, enggak. Ya. Nanti gue bantu. Ya, siap. Oke, Fer. Makasih. Siap. Thank you, bro. Thank you. Bye. Bye.